Buat semuanya para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Nampaknya Pak Anies Baswedan mulai bersih-bersih diri. Jika ada kesempatan, maka dia berupaya relawannya melupakan apa yang terjadi dalam Pilkada DKI. Contohnya, ya video tadi yang sudah diputar. Kok bisa bilang kalau mereka bukan rombongan pemecah belah? Pak Anies dan segenap relawan yang hadir di ajang itu, yakin kalian bukan rombongan pemecah belah. Kalian rombongan yang mempersatukan. Kalian berkumpul di Jogja atas nama apa coba? Forum Ka'bah membangun dan Forum Ulama membangun. Tapi lihat logo yang ada di dada kiri pada jaket hijau yang mereka pakai. Itu gambar Ka'bah berada di dalam lingkaran. Itu jelas menandakan logo Partai Persatuan Pembangunan. Memangnya P3 mengusung Pak Anies? Bukankah saat ini DPP P3 sedang ada di koalisi Indonesia Bersatu bareng dengan Golkar dan PAN? Apakah sudah fix mereka mengusung Pak Anies? Dengar-dengar kedatangan Pak Anies di Jogja itu membawa perpecahan loh. Apa saja perpecahan yang terjadi? Simak analisa Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Belum lama ini, Pak Anies datang ke Jogja, tepatnya di Grand Pacific Hall Sleman. Dia hadir untuk deklarasi dukungan dari Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangun. Isinya kebanyakan aktivis dari P3 Jogja. Dalam pidatonya, Pak Anies menyebut bukan rombongan pemecah belah, tapi rombongan pemersatu. Jangan terbawa ikut-ikutan menjelekkan. Naga-naganya memang seperti bersih-bersih diri. Ada usaha membersihkan diri dari jejak-jejak kotor masa lalu. Padahal sebelum kedatangan Pak Anies, banyak spanduk berisi penolakan kehadirannya. Tulisannya di spanduk itu berbunyi, orang munafik membawa agama untuk politik. Lalu juga ada tulisan, warga Jogja tidak butuh bapak politik identitas yang memecah masyarakat. Ada juga yang bertuliskan, Jogja tolak politik identitas. Artinya apa? Yang disampaikan dalam pidato berbeda dengan kenyataannya. Siapapun tahu kejadian Pilgub DKI tahun 2017 menimbulkan trauma bagi banyak masyarakat, bukan hanya bagi warga DKI. Makanya Pak Anies perlu datang ke banyak wilayah untuk membersihkan ingatan publik pada pilkada yang membawa-bawa ayat dan mayat itu. Hadangan di berbagai wilayah itu bukan disetting oleh lawan politik Pak Anies, apalagi lawan politik Nasdem, PKS maupun Demokrat. Tanya saja pada masyarakat awam, apa yang diingat mereka sewaktu pilkada DKI? Ya, kekejaman sekelompok kecil orang yang bersikap arogan kepada yang lain. Bahkan teriakan bunuh sangat mudah diucapkan. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Ya karena ulah orang-orang di lingkaran dalam dan dibiarkan saja para elit mereka. Demi hasrat serta syahwat politik, panggung-panggung agama dijejalkan narasi-narasi yang bukan mendamaikan, tetapi malah mempertajam perbedaan. Bagaimana bisa pemilihan gubernur dikait-kaitkan dengan ras dan agama? Padahal itu bertentangan bukan hanya dengan ajaran agama, tetapi juga budaya politik yang selama ini kita bangun bersama-sama. Sekejam-kejamnya politik zaman Orde Baru tidak pernah menyinggung-nyinggung soal SARA. Orde Baru memang melakukan intimidasi, pemaksaan, ancaman, manipulasi pemilu, tetapi tidak memecah belah. Pecah belah pilkada DKI bukan hanya meresahkan warga DKI, tapi menyebar seantero Nusantara. Khutbah Jumat, ceramah subuh, tausiah habis maghrib, pengajian akad pagi di berbagai tempat ibadah terus-menerus mempertajam friksi itu. Dan itu semua dibiarkan saja, sebab justru para pengurus masjid atau pengelola kelompok pengajian memberi panggung pada mereka. Kita tahu di DIY, P3 cukup disegani.
Sebab terdapat basis massa yang solid selain DPW P3, juga ada organisasi sayap bernama Gerakan Pemuda Ka'bah yang berpusat di sana. Keduanya menolak ikut-ikutan mendukung Anies Baswedan. Imam Fauzi sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah menyatakan, segaris lurus dengan keputusan DPP P3, siapapun capres yang diusung DPP, mereka akan satu komando. Hal senada juga disampaikan Ketua DPW P3 Muhammad Jasid. Menurut yang terlibat dukungan mendeklarasikan Anies Baswedan berada di luar area P3 dan diminta tidak mengklaim sebagai barisan P3. Dengan demikian, pernyataan Pak Anies yang menyebut sebagai bukan kelompok pemecah belah malah kontradiksi dengan fakta lapangan. Kejadian ini Jogja ini menambah deretan masalah dalam perjalanan politik Anies Baswedan bertarung di Pilpres 2024. Setelah koalisi belum resmi terbentuk, cawapres belum juga didapatkan, bahkan deklarasi yang semula akan dilangsungkan 10 November ambyar, tidak jelas hingga saat ini. Diakui atau tidak, banyak pengurus atau kader parpol yang mendukung Anies tidak yakin, terutama kader-kader PKS serta Demokrat. Bagi mereka jauh lebih realistis mengusung Prabowo Subianto. Sinyalemen ini bisa kita lihat belum banyak muncul aksi konkret mendukung Anies Baswedan. Makanya kerja-kerja di tingkat basis sulit kita temukan. Pak Anies baru kali ini terlibat deklarasi atau mendatangi relawan yang berasal bukan dari partai koalisi. Sebelumnya banyak mendatangi DPW maupun DPC partai peserta koalisi. Kita belum menemukan ada relawan murni Anies Baswedan yang non-partai. Ini menunjukkan bahwa dukungan atas pencapresan tersebut tidak banyak mendapat respon masyarakat. Ingatan kolektif publik memang sulit hilang. Rasa traumatik atas kejadian Pilkada DKI masih sangat membekas. Mereka tentu tidak ingin mengulang ribut-ribut dengan tetangga, dengan saudara, dengan rekan kerja, dengan komunitas, apalagi sesama jemaah masjid. Cuma gara-gara beda pilihan. Calon presiden ditambah kandidat presiden dipastikan semuanya beragama Islam. Saran saya Pak Anies, sebelum waktu berjalan mendekati hari pemilihan, akuilah jika apa yang terjadi pada Pilkada DKI itu dilakukan oleh kubu Anda. Mintalah maaf pada warga Jakarta dan nyatakan itu sebuah kesalahan. Serta tidak akan Anda ulang pada Pilpres 2024. Sampaikan juga sebenarnya siapa yang punya gagasan awal untuk mempolitisasi agama, mengusung politik identitas, menajamkan perbedaan. Siapa operator lapangan yang kemudian menyeragamkan kampanye ras maupun agama? Jika hal itu disampaikan akan menjadi pembelajaran kita semua. Bagaimana meminimalisir upaya serupa yang bisa muncul kapanpun, dibawa oleh siapapun. Setidaknya ini menjadi pembelajaran bersama bahwa politik identitas hanya membawa dendam dan kehancuran. Upaya penghapusan memori kolektif tidak semudah menyapu debu di rumah kita. Apalagi saat 2017 teknologi sudah maju. Masih banyak rekaman baik berbentuk narasi, foto, video, meme atas apa yang terjadi di masa kelam itu. Tidak perlu menutupi atau menyanggah kenyataan yang ada, sebab beberapa pendukung Anda sendiri mencoba mengkamuflase politik identitas. Salah satu yang mengkamuflase itu yaitu Slamet Ma'arif, pentolan 212, yang berargumen bahwa setiap individu tak bisa lepas dari identitas. Itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mencoba menutupi apa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Mereka orang-orang yang diuntungkan dengan adanya politik identitas. Mereka mendapat kompensasi atas aksi mereka. Percayalah bahwa mereka hanya memanfaatkan politik, memanfaatkan agama hanya untuk kepentingan mereka. Mereka akan mengabaikan apakah tindakannya merusak, apakah perkataannya menimbulkan perpecahan, apakah aksinya membuat polemik, sama sekali tidak mereka pedulikan. Marilah
Kita berhati-hati, jangan mudah terkena bujuk rayu itu. Jangan pernah mempertaruhkan masa depan bangsa, mempercayakan negara, menyerahkan mandat pada orang-orang yang abai pada pentingnya persatuan. Silahkan mendukung siapapun. Silahkan membela calon presiden yang Anda sukai, itu hak Anda. Asal mereka tidak membawa-bawa identitas sebagai ukuran memilih seseorang, membawa-bawa ras untuk dukungan, membawa-bawa agama apalagi ayat untuk meraih simpati. Jadikan agama sebagai inspirasi memilih seseorang, bukan memilih seseorang karena agamanya. Demikian kupas tuntas Om Ben. Opini dan Beni, sampai ketemu Om Ben berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.